Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini. Urapi setiap kami agar kami boleh tetap kuat di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati bagi firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Baik, kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan. Hari ini sudah di Mazmur 7. Judulnya adalah Allah Hakim yang Adil. Ya, Mazmur 7, Allah Hakim yang Adil. Nyanyian ratapan Daud yang dinyanyikan untuk Tuhan karena Kus, orang Benyamin itu. Ya. Ayat yang kedua, ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Selamatkanlah aku ya dari semua orang yang mengejar aku dan lepaskanlah aku. Ayat 3, supaya jangan mereka seperti singa menerkam aku dan menyeret aku dengan tidak ada yang melepaskan. Saudara, kalau kita melihat di sini ya, Daud itu mengalami sesuatu yang luar biasa. Dia tuh rasanya tidak pernah berhenti dari kejaran orang, dari penghinaan orang, dari niat jahat orang. Ya, dan Daud berkata di sana, dia berdoa, ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku dan lepaskanlah aku. Ya, saudara, pernahkah kita ini mengalami difitnah orang ya, atau begitu hebat kita disakiti oleh orang sehingga kita ya rasanya ingin membalas atau kok ya kayak gitu banget ya Tuhan ya orang itu. Daud menulis Mazmur ini sebagai respon ya terhadap tuduhan-tuduhan dan fitnahan dari orang-orang yang mengklaim bahwa dia sedang berusaha untuk membunuh Saul dan bahkan merampas tahtanya. Daud difitnah oleh orang-orang bahwa Daud itu ingin mengambil tahtanya Saul dan ingin membunuh Saul, dan Daud ingin merampas semua yang Saul miliki. Seringkali Tuhan izinkan kita difitnah dan tidak ada kesempatan untuk kita membela diri, tidak ada kesempatan untuk kita menyatakan kebenaran. Tidak ada orang yang percaya dengan omongan kita. Ya, mungkin hari ini saudara sedang berkata, aku juga mengalami hal yang sama, Bu. Rasanya orang di sekelilingku memfitnah aku, menjatuhkan aku. Pastikan engkau duduk di kaki Tuhan. Pastikan bahwa Tuhan mengetahui sebenar-benarnya keadaan kita. Jangan terlalu diambil pusing dengan fitnahan orang. Yang pasti kita harus terus introspeksi diri dan temukan posisimu di hadapan Tuhan itu benar. Ya, kalau tidak benar ya bertobat, saudara. Daud dituduh dan difitnah bahwa dia akan berusaha membunuh Saul ya, dan mengambil tahta kerajaan Saul. Padahal sebaliknya, Saul lah yang ketakutan dan cemburu kepada Daud. Dia takut nanti Daud ini bisa diangkat menjadi raja untuk menggantikan dia. Bagi Saul, Daud adalah musuh terbesar, makanya Saul ingin membunuh dia. Jadi kita bisa membayangkan di posisinya Daud. Dia tidak bersalah, dia dipersalahkan, malah dia yang mau dibunuh tapi dia dituduh dia yang mau membunuh. Aduh saudara, kita semua pernah merasakan di posisi yang kita nih benar tapi disalahkan semua orang. Ya, kita semua pernah merasakan dan pasti pernah. Saya pun pernah ya. Saya tidak melakukan apa-apa, saya difitnah, saya dijatuhkan, saya dibilang ya deket-deketi orang kaya, minta-minta uang sama orang kaya, suami saya dituduh mencuri keyboard, dan kita nggak bisa membela diri. Tapi saya cuma pastikan, Tuhan, Engkau tahu hidupku, Engkau tahu hatiku, Engkau tahu itu semua fitnahan yang tidak benar, ya. Dan pada waktunya ya ketika Tuhan membela, Tuhan menyatakan Daud, dia mau dibunuh oleh Saul. Tetapi dia dituduh dia yang akan membunuh Saul. Ini satu keadaan yang sangat tidak enak. Tapi ya sudah, jalani saja saudara kalau memang Tuhan izinkan itu terjadi. Ya, bahkan bukannya menangani sendiri masalah dan menyerang balik, namun Daud justru ya dia berseru kepada Tuhan meminta keadilan. Itu adalah respon yang tepat. Ketika Anda difitnah, ayo datang duduk berdoa. Daud tidak berusaha membela diri atau cari-cari orang. Kamu tahu gak yang dia cerita itu gak benar loh, gak usah.
Saya nggak pernah peduli, saudara, ketika orang menjelekkan saya, memfitnah saya. Saya banyak dengar orang bilang, iya bu, dia itu ngomong begini-begini. Nggak apa-apa ya. Tuhan tahu posisi kita di hadapan Tuhan. Saudara nggak perlu ya mengklarifikasi atau bilang, itu yang dia cerita nggak benar loh. Nggak usah. Tidak usah mencari pembenaran, tidak usah mencoba membela kebenaran. Karena kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Dan pastikan posisi kita di hadapan Tuhan itu benar. Itu saja. Daud tidak mencoba mengarahkan kekuatan pasukan untuk membunuh Saul, tapi Daud duduk di kaki Tuhan meminta pembelaan dari Tuhan, ya. Dan di sana dikatakan dia berseru kepada Allah meminta keadilan. Itu adalah respon yang tepat. Sebab apa? Firman Tuhan berkata, pembalasan itu adalah hakku. Kita tidak berhak membalas. Kita nggak berhak menghakimi. Kita tidak berhak apapun. Tuhanlah yang berhak. Ayat 4 dikatakan, ya Tuhan Allahku, jika aku berbuat ini, jika ada kecurangan di tanganku, jika aku melakukan yang jahat terhadap orang yang hidup damai dengan aku, atau jika aku merugikan orang yang melawan aku dengan tidak ada alasan, kata Daud di hadapan Tuhan, maka musuh kiranya mengejar aku sampai menangkap aku dan menginjak-injak hidupku ke tanah dan menaruh kemuliaanku ke dalam debu. Selah. Daud berkata, Tuhan, kalau memang aku tuh jahat seperti yang dituduhkan, biar aku ini dibunuh oleh musuh. Ya, saudara, Daud ingin meyakinkan dirinya di hadapan Tuhan bahwa dia sama sekali tidak punya niat untuk membunuh Saul. Kita tidak perlu meyakinkan diri di depan orang. Mari duduk di kaki Tuhan dan yakinkan dirimu di hadapan Tuhan. Daud bilang, Tuhan, lihat hatiku Tuhan. Kalau memang aku tuh jahat sama dia, kalau ada niat dalam diriku memang mau bunuh Saul, Tuhan, biar aku ini dibunuh sama musuh. Ya, itulah doa Daud. Jadi saudara, tidak usah berusaha meyakinkan orang lain akan diri saudara baik, tapi berusaha duduk di kaki Tuhan dan yakinkan dirimu di hadapan Tuhan. Karena ada satu tempat yang kita tidak bisa berbohong, yaitu di dalam hadirat Tuhan. Orang gak mungkin bisa bohong dalam hadirat Tuhan. Kalau sama orang lain kita meyakinkan diri, maka kita bisa bohong. Tapi kalau kita bisa meyakinkan diri di hadapan Tuhan, kita gak mungkin berbohong. Daud berkata begini, ayat 7, bangkitlah Tuhan dalam murkamu, berdirilah menghadapi geram orang-orang yang melawan aku, bangunlah untukku, ya engkau yang telah memerintahkan penghakiman, biarlah bangsa-bangsa berkumpul mengelilingi engkau dan bertahta di atas mereka di tempat yang tinggi. Ya, Daud meminta Tuhanlah yang menuntut balas, bukan dia yang menuntut balas. Ya, sebaliknya saudara, daripada menyerang balik orang lain, mintalah Tuhan yang berperkara dan mengambil alih perkara saudara. Ya, mintalah Tuhan yang mendatangkan keadilan untuk hidup kita. Mintalah Tuhan yang akan memulihkan reputasi kita. Gak peduli orang menghancurkan reputasi kita seburuk apa, tapi kalau Tuhan tahu kita tidak bersalah, Tuhan akan pulihkan reputasimu. Dulu saya dihancurkan, diumumkan bagaimana suami saya curi keyboard, bagaimana saya difitnah bahwa saya ini ya dekat-dekati orang kaya untuk minta uang mereka. Tapi saudara, saya hanya bisa duduk di kaki Tuhan dengan bercucuran air mata dengan semua fitnahan itu. Tapi waktu Tuhan membalikkan keadaan, dan kalau Tuhan yang memulihkan reputasi kita, maka tidak tanggung-tanggung saudara. Tuhan memulihkan, seluruh dunia tahu bahwa kita teruji kebenaran kita di hadapan Tuhan. Daud mengerti itu. Tidak usah berusaha memulihkan reputasimu di depan manusia, karena pasti kau kecewa. Tapi ketika Tuhan yang pulihkan, luar biasa saudara. Dikatakan di sana, Daud bilang ayat yang ke-11, ya, ayat yang ke-10, ya, dia bilang di sana, kita ayat yang ke-9, Tuhan mengadili bangsa-bangsa. Ya, hakimilah aku Tuhan, apakah aku benar dan apakah aku tulus ikhlas. Biarlah berakhir kejahatan orang fasik, tetapi teguhkanlah orang yang benar. Engkau yang menguji hati dan batin orang, ya Allah yang adil. Daud datang di hadapan Tuhan. Dia bilang sama Tuhan apa? Ujilah Tuhan. Ujilah apakah aku ini benar. Ya.
Apakah aku ini tulus ikhlas ya Tuhan, apakah aku benar dan apakah aku tulus ikhlas. Biarlah berakhir kejahatan orang fasik, tetapi teguhkanlah orang benar, sebab Engkau yang menguji hati dan batin orang, ya Allah yang adil. Daud sangat percaya Tuhan yang menguji hati dan batin kita, saudara. Jadi ingat, kita harus mencari perkenanan Tuhan, bukan perkenanan manusia. Saya tidak peduli orang mau berkenan sama saya atau tidak, itu bukan urusan saya, itu urusan mereka. Karena ketika kita berusaha untuk orang itu berkenan sama kita, percuma. Ya, di hidup ini ada yang senang, ada yang tidak senang. Kita berbuat baik, yang tidak senang banyak. Apalagi kita berbuat jahat. Jadi tidak usah terlalu peduli dengan apa kata orang, tapi carilah perkenanan Tuhan. Waktu Tuhan berkenan atas hidup kita, maka di sana luar biasa. Daud bilang, uji aku Tuhan, Engkau yang menguji hati dan batin manusia. Ayat 11, perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Allah adalah hakim yang adil, Allah yang murka setiap saat. Ya, jadi Daud bilang, aku percaya Tuhan itu, ya dialah yang menjadi perisai bagiku. Apa itu perisai? Perlindungan. Gak usah peduli orang lain, tapi Tuhan jadi perisai bagi kita. Ayat 13, sungguh kembali ya, ia mengasah pedangnya, melentur busurnya dan membidik. Terhadap dirinya ia mempersiapkan senjata-senjata yang mematikan dan membuat anak panahnya menjadi menyala. Ya, dan orang-orang fasik itu, ya mereka itu menghancurkan dirinya sendiri tanpa dia sadari bahwa semua niat jahat itu akan berbalik kepadanya. Sesungguhnya ayat 15, orang itu hamil dengan kejahatan, ia mengandung kelaliman dan melahirkan dusta. Bayangkan saudara, orang jahat itu dia hamil kejahatan, mengandung kelaliman, apa yang akan dilahirkan? Dusta. Hati-hati ya, orang kalau suka berbohong, yang dia hamili dalam hidupnya itu kejahatan, dia mengandung kelaliman, melahirkan dusta. Ngeri. Ia membuat lubang dan menggalinya, tetapi ia sendiri yang akan jatuh ke dalam lubang yang dibuatnya. Orang jahat, waktu kau jahati orang, kau bukan sedang jahati orang, tapi kau sedang menggali lubang bagi dirimu sendiri yang satu saat kau akan jatuh dalam lubangmu itu. Dan Tuhan tuh tidak buta. Waktu kau sibuk menghakimi orang, waktu kau sibuk menjatuhkan orang, engkau sedang menggali lubang penghakiman bagi dirimu sendiri. Satu saat kau pasti akan menuai. Saya dulu melihat orang-orang yang berbuat jahat kepada kami, yang menuduh kami, memfitnah kami hari-hari ini, mereka juga mengalami lebih dahsyat dari apa yang mereka perbuat kepada kita dulu. Jadi saudara, Tuhan tuh tidak buta. Kita nggak perlu membalas orang. Bagian kita berserah kepada Tuhan. Ya, dikatakan di sana, ya Daud bilang dia sedang menggali lubang bagi diri. Jadi hati-hati kalau kau merancangkan yang jahat bagi orang, kau sedang menggali lubang bagi dirimu sendiri. Bertobat. Ayat 17, kelaliman yang dilakukannya kembali menimpa kepalanya, kekerasannya turun menimpa batu kepalanya. Ayat 18, aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya, dan saudara ingat, kebesaran Allah itu menjamin nilai diri kita ya sebagai manusia. Allah yang sang pencipta, yang maha kuasa, dia memperhatikan setiap orang sesuai dengan hatinya masing-masing. Dan mereka itu dipertimbangkan Tuhan. Ingat, Tuhan itu melihat hati dan batin orang. Nggak usah peduli dengan omongan orang. Tuhan melihat hatimu, saudara. Ya, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Entah hal yang menakutkan, hal yang menghibur, hal kebohongan, hal ketulusan, semua terbuka di mata Tuhan. Karena Allah itu mengetahui sampai pada motivasi hati yang tersembunyi. Tidak ada yang tertutup di mata Tuhan. Karena itu, ya jaga hidupmu tetap dalam perkenanannya. Sering-sering koreksi hidup kita, koreksi hati kita supaya tidak ada celah yang membuat kita ini jatuh dan tidak berkenan pada Tuhan. Sekalipun hari ini kau sedang difitnah, tetaplah berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat firman Tuhan yang menguatkan kami. Apapun yang sedang kami hadapi hari-hari ini, kami sangat percaya Tuhan melihat hati dan batin kami. Dan tidak ada satupun yang tersembunyi di mata Tuhan. Jagai hidup kami dalam perkenanan-Mu Bapa. Hari-hari ini sedang terbaring sakit, Tuhan jamah dan beri kesembuhan. Mereka yang sedang mengalami tekanan hidup yang berat, beri pemulihan. Rumah tangga dipulihkan, pekerjaan dipulihkan, keuangan dipulihkan.
dipulihkan, yang terlilit hutang piutang Tuhan turut bekerja agar kami dapat melunasinya. Bahkan setiap mereka Bapa yang hidup dalam kepahitan biar bisa melepaskan pengampunan. Kami percaya ketika kami diuji oleh Tuhan, kami akan keluar sebagai emas yang murni. Terima kasih Bapa. Karena itu saudara, buka hati dan tanganmu, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom dan Immanuel.